Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas kasih karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kesehatan hingga pada saat ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agustina Simanjuntak, saya dari Prodi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal yang saya buat guna memenuhi tugas mandiri saya selaku mahasiswi di Universitas Putra Batam. Tugas ini diberikan oleh Bapak dosen, Bapak Saiful kepada kami selaku Bapak itu dosen di Universitas Putra Batam. Judul yang saya ambil adalah pengaruh, motivasi, dan disiplin kerja terhadap karyawan PT OSI Elektronik Indonesia. Pertama, saya akan mencoba menjelaskan profil dari PT OSI Elektronik Indonesia. PT OSI Elektronik Indonesia adalah PT manufaktur yang terletak di Kota Batam, tepatnya di kawasan Kemo Industrial Batam Center. PT OSI Elektronik Indonesia adalah PT yang bergerak di bidang teknologi. Di sana PT OSI merakit sebuah barang yang disebut dengan PCB. Di sana tentu PT OSI itu menerapkan sebuah disiplin motivasi terhadap kinerja karyawan ataupun bahkan atasan di PT OSI Elektronik Indonesia. Pertama-tama, mungkin saya akan menjelaskan sebagian atau sedikit pengertian tentang dari motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kinerja. Apa yang dimaksud dengan kinerja? Mungkin kawan-kawan sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kinerja. Kinerja itu berasal dari sebuah kata dasar kerja. Jadi kinerja merupakan sebuah kombinasi dari kemampuan usaha dan kesempatan seseorang yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Berarti kinerja seseorang itu adalah kita yang buat atau diri sendiri yang buat dan orang lain yang menilai. Kinerja seseorang itu dikatakan bagus ketika kita melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak dengan paksaan, atau bahkan kita sudah membuat bahwa kerjaan itu adalah sebuah tanggung jawab atau sudah kewajiban ketika kita diberi upah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua itu disiplin. Apakah yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin adalah peraturan yang bertujuan mengoreksi atau menghukum karena melanggar peraturan yang telah diberikan dalam sebuah perusahaan ataupun dalam sebuah organisasi lain. Atau bisa juga disebut disiplin itu dengan sikap menghormati atau menghargai sebuah peraturan yang dibuat telah lama atau telah ditaati berulang-ulang atau telah ditaati sejak lama. Disiplin itu diberlakukan di semua organisasi, bukan hanya di perusahaan saja. Disiplin mungkin sudah pernah kawan-kawan dengar atau bahkan kawan-kawan sudah pernah implementasikan terhadap diri sendiri. Mungkin kawan-kawan sudah lebih mengetahui atau sudah lebih merasakan apa yang disebut dengan disiplin, bagaimana indikator disiplin, bagaimana disiplin itu diterapkan dalam diri kita sendiri, dan untuk bagi yang bekerja, bagaimana disiplin itu diterapkan di dalam pekerjaan. Yang kedua itu motivasi kinerja. Apakah yang dimaksud dengan motivasi kerja? Sama, mungkin kawan-kawan sekalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan motivasi kinerja. Tapi saya akan mencoba menjelaskan atau memberikan pengertian tentang motivasi kinerja. Motivasi kinerja adalah keinginan hati seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan tanpa terpaksa atau tanpa disuruh ataupun tanpa bersungut-sungut. Berarti motivasi kerja itu adalah berasal dari hati kita sendiri, berasal dari diri sendiri, berasal dari pribadi yang kita beri, pribadi kita sendiri. Nah, yang ketiga hal itu akan saya gabungkan. Ketiga hal itu akan saya gabungkan terhadap kinerja karyawan motivasi di PT OSI Elektronik Indonesia. Ada beberapa peraturan ataupun peraturan yang harus ditaati di PT OSI Elektronik Indonesia. Di antaranya itu adalah yang pertama, karyawan tidak diperbolehkan menggunakan HP di saat jam kerja. Mungkin kawan-kawan sekalian sudah ada yang berstatus kerja ataupun sama kerja sambil kuliah. Kebetulan saya merupakan
karyawan dari PT OSI. Jadi saya mengambil tugas ataupun membuat tugas itu sesuai dengan pengalaman yang saya ambil atau yang saya rasakan bekerja di PT OSI Elektronik Indonesia. Kembali ke yang pertama, karyawan tidak diperbolehkan menggunakan handphone pada saat jam kerja. Kerja itu merupakan adalah sesuatu hal yang kita lakukan ketika kita digaji ataupun diberikan upah pada saat kita bekerja pada saat di sebuah perusahaan atau pada perusahaan tersebut. Berarti kerja itu harus profesional. Di sana tidak diperbolehkan menggunakan handphone pada saat jam kerja karena akan mengganggu pekerjaan ataupun bisa saja barang yang dikerjakan itu rusak karena konsentrasi kita telah terbagi dua antara pekerjaan dengan bermain handphone. Kecuali kita bisa mengangkat handphone ataupun apabila kita ada hal penting yang harus kita jawab ataupun yang lain-lain, atau itu berada di luar kendali kita. Yang kedua, karyawan PT OSI tidak diperbolehkan membuang sampah secara sembarangan. Yang berikutnya, karyawan tidak diperbolehkan datang terlambat ke dalam PT atau ke perusahaan. Mungkin setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawannya tidak memperbolehkan karyawannya datang terlambat ke tempat kerja. Ketika karyawan terlambat kerja ataupun terlambat datang ke perusahaan, maka ada beberapa sanksi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Misalkan kalau di PT OSI, sanksi yang diberikan itu adalah diberikan surat panggilan dari HR ataupun pemotongan gaji, atau bahkan ketika karyawan telah sering telat berkali-kali untuk penyambungan kedua karena statusnya adalah kontrak, maka akan terbengkalai atau bahkan tidak disambung. Yang berikutnya, tidak diperbolehkan menggunakan HP pada saat menaiki dan menuruni tangga. Hal itu agar kita menaati keselamatan kerja yang ada pada perusahaan tersebut. Keselamatan kerja itu tentunya itu. Demikian presentasi saya tentang pengaruh kinerja motivasi kerja di PT Perusahaan OSI Elektronik Indonesia. Jika ada salah kata dan salah pengertian, sekiranya teman-teman maklumi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.